Salam Injili, baik kita kembali dalam tafsiran kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Baik, sebagai latar belakangnya di sini, dalam kitab ini pada mulanya memiliki salah satu hasil penelitian yang digunakan dalam kitab perjanjian damai Ibrani maupun yang dapat diperhatikan dalam kitab Yunani. Maka dalam 2 Samuel ini hanya mencatat pemerintah Daud pada suatu mulanya pada tahun 40, sekitar 1010 sampai 1170 semasa Masehi. Sebagai tafsirannya, kitab ini sebagai kitab ini secara mengilustrasikan diri kehidupan pribadi dan memerintah Daud secara perjanjian sebagaimana dikemukakan Musa dalam kitab Ulangan. Ketaatan pada perjanjian menghasilkan berkat Allah, pengabaian hukum Allah mengakibatkan kutukan dan hukum Allah. Kita bisa dilihat dalam kitab Ulangan pasal 27 sampai 30. Dan sebagai tafsirannya yaitu kita lihat pasal 1 sampai 4 menyatakan keinginan Daud untuk memberikan tempat yang megah bagi tabut perjanjian. Daud mempunyai rumah yang bagus, tetapi tabut hanya berdiam di dalam kemah. Jawab Tuhan mengoreksi konsep Daud sekaligus menubuatkan hal yang akan Tuhan kerjakan. Dalam ayat 5-10 menyatakan bahwa Allah adalah transenden, Dia melampaui segala ciptaan, Dia segala agung yang lebih besar dari seluruh ciptaan. Apakah mungkin ada rumah yang Daud dapat menampung Dia? Tetapi dalam bagian ini juga Allah mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel. Dia rela menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan bangsa Israel. Walaupun Dia Maha Hadir, tetapi kehadirannya secara intim dinyatakan di tengah-tengah Israel. Maka pada waktu Israel berdiam di dalam kemah, simbol kehadiran Allah yaitu tabut juga ditempatkan di dalam kemah. Allah menyertai bangsa Israel dengan rela berdiam bersama-sama dengan mereka. Dan ayat 11 sampai 17 menyatakan tentang hal perjanjian Tuhan kepada Daud. Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan untuk menampung tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang akan membangun keturunan bagi Daud. Kata rumah dalam bahasa Ibrani yaitu bayit, bisa berarti rumah atau keluarga. Dengan pengertian ini seolah-olah Tuhan menyatakan kepada Daud, bukan Daud yang akan menegakkan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan yang akan menegakkan rumah atau keluarga Daud. Baik, masuk dalam kesimpulan, pemerintah Daud sebagai
baca dalam pasal 1 sampai 10 melambangkan Raja Mesias, menetapkan Yerusalem sebagai kota kudus, karunia memberitakan Allah yang akan perjanjian Daud, dan penerimaannya akan menjadi membuat bahwa kerajaan akan terjadi kerajaan yang kekal, semua menuju ke depan kepada anak Daud. Terakhir, Yesus Kristus akan kerajaan dan kerajaannya yang sekarang akan datang sebagaimana dinyatakan dalam kitab Perjanjian Baru. Kita bisa dilihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 7, Matius pasal 21 ayat 45, dan Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Untuk keterangan selanjutnya tentang penerapan perjanjian baru sehubungan dengan Daud. Sekian presentasi saya dan terima kasih. Salam Injili.